wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah hukum acara dan praktek peradilan pidana akan mempresentasikan peradilan semu pidana dengan kasus tindak pidana kekerasan seksual. Perkenalkan, saya Sarah Nurul Ramadanti selaku panitera. Saya Muhammad Fatur Rahman Pratama Lubis sebagai hakim ketua. Saya Ratna Sari Sahid selaku hakim anggota 1. Saya Muzakira selaku hakim anggota 2. Saya Ahmad Reni Distanto selaku jaksa penuntut umum. Saya Amelia Sarah selaku jaksa penuntut umum. Saya Muhammad Milawido sebagai jaksa penuntut umum. Saya Muhammad Fahmi Ramadhani selaku penasihat hukum. Saya Muhammad Tanizar selaku penasihat hukum. Saya Muhammad Rafi Eko Putra Pratama selaku penasihat hukum. Saya Muhammad Faisal Wahid sebagai rohaniawan. Saya Ahmad Zaki sebagai ahli. Saya Nino Mala sebagai ahli 2. Saya Afifah Anata sebagai saksi 1. Saya Muhammad Al-Hasyir sebagai tersangka. Saya Samsa Nadia Nurusna sebagai korban. Selamat menyaksikan. Pada hari ini, Senin, tanggal 23 September 2023, sidang perkara pidana dengan nomor registrasi perkara 46-PIT-B-2024-PN Palu dengan terdakwa Raja Rangga siap dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Jaksa penuntut umum, apakah bersedia mengikuti persidangan? Bersedia yang mulia. Penasihat hukum, apakah bersedia mengikuti persidangan? Bersedia yang mulia. Baik, pada hari ini, Senin tanggal 23 September 2024, sidang pengadilan negeri Palu dengan terdakwa Raja Rangga Benisiat dikarenakan sidang ini mengenai perkara pidana tingkat asusila, saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum, harap menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Baik yang mulia, kepada terdakwa Raja Rangga dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Kepada penasihat hukum, apakah saudara betul penasihat hukum dari terdakwa? Benar yang mulia. Silakan maju untuk memperlihatkan surat kuasa dan surat izin praktik saudara. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara, Raja Rangga, tempat lahir, Palu, tanggal lahir, 25 Februari 1997. kebangsaan, Indonesia, tempat tinggal, BCN Merpati Putih, Blok A nomor 54. agama, Islam, pekerjaan, wira swasta yang mulia. pendidikan. SMA. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudara penasihat hukum sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Izin memberikan salinan dakwaan yang mulia. Silakan. Kepada jaksa penuntut umum, silakan membacakan surat dakwaan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara 46-PIT-B-2024-PN Palu. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, dengan hormat, kami Ahmad Reni Distanto SHMH, Amelia Sarah SHMH, dan Mofahmi Idham Lawido SHMH, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palu, berdasarkan surat limpahan perkara nomor 46-PIT-B
PN Palu. Dengan ini mengajukan dakwaan terhadap terdakwa. 1. Identitas terdakwa. Nama lengkap Praja Rangga. Tempat tanggal lahir Palu, Sulawesi Tengah. Umur tanggal lahir 27/25 Februari 1997. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal BTN Merpati Putih Blok A nomor 5 Palu. Agama Islam, pekerjaan wira swasta. Kedua, riwayat penahanan. Poin 1. Ditahan oleh penyidik Polsek Palu Selatan sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan 26 Agustus 2024. Poin 2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Palu sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 15 September 2024. Poin 3. Ditahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan saat ini. 3. Dakwaan. Bahwa terdakwa Raja Rangga. Poin A. Kejadian pertama pada tanggal 28 Juli 2024 pada sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat BTN Merpati Putih Blok A nomor 5, Palu. Terdakwa meminta korban Putri Airin untuk melakukan hubungan seksual ketika korban menolak permintaan tersebut. Poin 1. Melakukan kekerasan fisik. Menampar pipi korban sebanyak 2 kali, memukul wajah korban sebanyak 4 kali. Poin 2. Memanfaatkan kondisi korban yang tidak berdaya. Setelah korban lemas akibat kekerasan fisik, terdakwa memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual. Poin B. Kejadian kedua pada tanggal 2 Agustus 2024 pada sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, bertempat di rumah korban yang beralamat di Jalan Zebra nomor 3, Palu. Terdakwa mendatangi rumah korban dengan niat memaksa korban melakukan hubungan seksual. Terdakwa kemudian: yang pertama, melakukan kekerasan fisik dan ancaman, menarik tangan korban ke dalam kamar, menampar pipi korban sebanyak 1 kali dan memukul wajah korban sebanyak 2 kali, menjambak rambut korban hingga korban kesakitan, membekap mulut korban ketika korban berteriak minta tolong, mengancam dan membunuh korban jika tidak menuruti kemauan terdakwa. Yang kedua, memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual. Dalam keadaan tertekan dan tidak berdaya, korban dipaksa menuruti keinginan terdakwa. Poin keempat, akibat perbuatan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka fisik, hematon pada wajah, luka lecet pada leher, dan luka pada area genital sebagaimana dibuktikan melalui hasil visum et repertum yang dilakukan oleh Dr. Andi Nurmala, SP, FM di RS Bayangkara, Palu pada 3 Agustus 2024. 2. Trauma psikologis. Korban merasa terhina, takut, dan kehilangan rasa aman sebagai akibat dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa. Poin kelima, alat bukti. Keterangan saksi. Keterangan yang pertama yaitu dari Dr. Andi Nurmala, SP.FM, dokter forensik yang memeriksa korban dan menyimpulkan adanya luka fisik akibat kekerasan benda tumpul. Kedua, Ahmad Muzaki Sabuka, CHFI, ahli digital forensik yang menganalisis rekaman CCTV, menunjukkan terdakwa memasuki rumah korban pada 2 Agustus 2024. Yang ketiga, Afifah Anata, tetangga korban yang mendengar suara keributan dan teriakan dari rumah korban pada malam kejadian. Yang keempat, Zidma Adelia, ibu korban yang mengetahui kondisi korban pasca kejadian dan mendengar pengakuan korban. Kedua, hasil visum et repertum menunjukkan adanya luka fisik berupa hematon, luka lecet di leher, dan luka pada area genital yang sesuai dengan kronologi kekerasan. Ketiga, barang bukti. Rekaman CCTV dari kamera di sekitar rumah korban pada tanggal 2 Agustus. Pakaian korban dengan kerusakan yang sesuai dengan kronologis kekerasan. Keenam, unsur pasal.
Terdakwa didakwa melanggar pasal 6 junto pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, pasal 6. Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau pemaksaan sehingga korban tidak dapat memberikan persetujuan yang bebas dihukum dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Pasal yang kedua yaitu pasal 12. Barang siapa yang melakukan kekerasan seksual dalam bentuk fisik atau psikis terhadap orang lain dengan ancaman, pemaksaan atau penyalahgunaan kekuasaan dihukum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Poin ketujuh yaitu penutup. Berdasarkan uraian tersebut, perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur dalam pasal 6 junto pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Oleh karena itu kami memohon agar perkara ini diperiksa lebih lanjut oleh Pengadilan Negeri Palu demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sekian dari saya yang mulia. Terima kasih. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa sudah mengerti? Mengerti yang mulia. Saudara apakah akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya yang mulia. Dan saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum. Saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang dibacakan oleh penasihat hukum? Iya yang mulia. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum? Belum yang mulia. Dan kami meminta waktu seminggu untuk membuat surat eksepsi atas dakwaan yang penuntut umum tersebut. Panitra, 1 minggu dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? 30 September 2024 yang mulia. Baik, karena penasihat hukum terdakwa belum siap dengan surat eksepsinya, maka sidang hari ini akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 30 September 2024 pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah di tempat yang sama yaitu Pengadilan Negeri Palu dengan agenda sidang pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi dan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang dari lingkungan berikut. Pada hari ini, Senin 30 September 2024, sidang perkara pidana dengan nomor registrasi perkara 46/2024/PN Palu dengan terdakwa Raja Raka siap dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Jaksa penuntut umum bersedia mengikuti persidangan? Bersedia yang mulia. Penasihat hukum bersedia mengikuti persidangan? Bersedia yang mulia. Baik, pada hari ini, Senin 30 September 2024, sidang Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor 46/2024/PN Palu dengan terdakwa Raja Rangga saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Pada jaksa penuntut umum harap menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Baik yang mulia. Kepada terdakwa Raja Rangga, silakan memasuki ruang sidang. Silakan.
Saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baiklah, sesuai dengan catatan pada persidangan terlebih dahulu, maka sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum. Kepada penasihat hukum, silakan dibacakan eksepsi dari saudara. Baik yang mulia, sebelumnya izinkan saya memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum. Silakan. Nota keberatan nomor registrasi perkara 46/PIT B/2024/PN Palu atas surat dakwaan jaksa penuntut umum. Yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Kami, Fahmi Ramadhani SHMH, Muhammad Abizar SHMH, dan Muhammad Rafi Eko Putra Pritama SHMH, selaku penasihat hukum terdakwa Raja Rangga, mengajukan nota keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara pidana nomor 46/PIT B/2024/PN Palu. Poin pertama, dasar pengajuan eksepsi. Pengajuan nota keberatan ini didasarkan pada ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP yang memberikan hak kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan keberatan terhadap surat dakwaan apabila terdapat cacat formil maupun material dalam dakwaan tersebut. Poin 2, keberatan atas surat dakwaan diuraikan sebagai berikut. Pertama, surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap atau obscure libel. 1. Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP, surat dakwaan harus memuat uraian secara jelas, cermat, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Namun, dalam dakwaan tersebut, jaksa penuntut umum 1. Kejadian pertama pada tanggal 28 Juli 2024, dakwaan hanya menyebutkan bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik berupa tamparan dan pukulan tanpa menjelaskan kronologi rinci bagaimana tindak pidana tersebut memenuhi unsur pemaksaan hubungan seksual. Kedua, kejadian kedua pada tanggal 2 Agustus 2024, dakwaan tidak menjelaskan secara detail bagaimana tindakan menarik tangan, menjambak rambut, dan membekap korban dapat langsung memenuhi unsur kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 6 junto pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Ketiadaan uraian rinci ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terdakwa dan merugikan hak terdakwa dalam mempersiapkan pembelaannya. Kedua, rekaman CCTV yang tidak relevan. Jaksa penuntut umum menjadikan rekaman CCTV sebagai alat bukti untuk mendukung dakwaan. Namun rekaman tersebut hanya menunjukkan terdakwa masuk dalam rumah korban tanpa merekam kejadian utama di dalam kamar. Oleh karena itu, rekaman CCTV tidak dapat membuktikan unsur kekerasan seksual sebagaimana didakwakan. Ketiga, hasil visum tidak membuktikan perbuatan terdakwa. Bahwa hasil visum yang diajukan jaksa penuntut umum hanya menunjukkan adanya luka pada fisik korban seperti hematom dan luka lecet. Namun hasil visum tersebut tidak memberikan penjelasan bahwa luka-luka tersebut disebabkan langsung oleh tindakan terdakwa. Hal ini menciptakan keraguan dalam membuktikan keterlibatan terdakwa secara langsung. Poin 4. Surat dakwaan melanggar asas lex serta. Asas lex serta menuntut agar setiap dakwaan harus memberikan kepastian hukum dengan menjelaskan perbuatan terdakwa secara spesifik dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam dakwaan ini, yang pertama, tidak dijelaskan sebagaimana kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa secara langsung memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 6 junto pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Kedua, ketiadaan penjelasan yang spesifik ini merugikan hak terdakwa untuk mengetahui dengan jelas tuduhan yang diajukan terhadap dirinya. Ketiga, hal-hal lain yang harus dipertimbangkan. Pertama, tidak memenuhi syarat formil dan material. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP karena tidak memenuhi uraian perbuatan terdakwa secara cermat, jelas, dan lengkap. Kedua, hak terdakwa dilanggar. Ketidakjelasan dakwaan merugikan hak terdakwa untuk mempersiapkan pembelaan yang efektif sebagaimana dijamin dalam pasal 50 ayat 1 KUHP dan asas fair trial dalam hukum acara pidana. Keempat, permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan. Yang pertama, menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat formil dan material sehingga batal demi hukum. Kedua, membebaskan terdakwa Raja Rangga
dari segala tuntutan. Ketiga, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menyusun ulang surat dakwaan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terakhir, penutup. Demikian nota keberatan eksepsi ini kami ajukan sebagai bagian dari pembelaan terhadap terdakwa Raja Rangga. Kami berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan dengan bijak demi menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Diajukan di Palu 30 September 2024. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara jaksa penuntut umum, apakah mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan tanggapan atas eksepsi penasihat hukum? Iya, Yang Mulia. Namun kami minta waktu 1 minggu untuk membuat tanggapan. Panitra 1 minggu dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? 7 Oktober 2024 ya mulia. Terima kasih. Baik, karena jaksa penuntut umum belum siap dengan tanggapannya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 7 Oktober 2024 pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Palu, dengan agenda sidang pembacaan tanggapan eksepsi oleh jaksa penuntut umum. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali, dan pemberitahuan ini dianggap pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Mohon berdiri. Senin 7 Oktober 2024. Sidang perkara pidana dengan nomor registrasi perkara 46/2024/2024 dengan terdakwa Raja Rangga siap dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada hari ini, Senin tanggal 7 Oktober 2024, sidang Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor 46/PIB/2024/PN Palu dengan terdakwa Raja Rangga saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum harap menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Pada terdakwa Raja Rangga dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan itu. Saudara dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, sesuai dengan catatan pada persidangan terdahulu, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan tanggapan eksepsi oleh jaksa penuntut umum. Saudara jaksa, silakan untuk membacakan tanggapan eksepsi yang saudara ajukan dan kepada saudara penasihat hukum untuk menyimak dan mendengarkan dengan baik. Baik, Yang Mulia. Sebelum itu izinkan saya untuk membagikan salinan. Tanggapan jaksa penuntut umum dan nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Raja Rangga. Nomor registrasi perkara 46/PIB/2024/PN Palu. Yang kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Kami, jaksa penuntut umum yang bertindak atas nama negara untuk menegakkan keadilan, dengan ini menyampaikan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Raja Rangga berdasarkan ketentuan pasal 156 KUHP. Tanggapan kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, tinjauan umum terhadap eksepsi. Eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa menyoroti beberapa poin, yaitu surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Rekaman CCTV dinilai tidak relevan dalam membuktikan tindak pidana. Yang ketiga, hasil visum dianggap tidak dapat secara langsung mengaitkan luka korban dengan tindakan terdakwa. Yang terakhir,
dakwaan dianggap melanggar asas lex certa karena tidak menjelaskan unsur-unsur pidana secara rinci. Kami menilai bahwa seluruh dalil yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa tidak berdasar menurut hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Berikut ada tanggapan rinci kami. Tanggapan atas poin eksepsi. Yang pertama, surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Penasihat hukum menyatakan bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil dan material sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Pernyataan ini tidak berdasar karena surat dakwaan telah disusun dengan memenuhi ketentuan formil, yaitu memuat identitas terdakwa, waktu dan tempat kejadian. Identitas terdakwa telah dijelaskan dengan lengkap termasuk nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan pekerjaan. Surat dakwaan juga telah memenuhi ketentuan material karena secara jelas merinci tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 28 Juli 2024 dan 2 Agustus 2024, yaitu kekerasan fisik dan pemaksaan hubungan seksual terhadap korban. Pada tanggal 2 Agustus 2024, terdakwa mendatangi rumah korban, menarik korban ke kamar, melakukan kekerasan berupa tamparan dan ancaman pembunuhan, hingga memaksa korban melakukan hubungan seksual. Seluruh uraian peristiwa dalam dakwaan telah menjelaskan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan pasal 6 Junto, pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Rekaman CCTV tidak membuktikan tindak pidana. Penasihat hukum menyatakan bahwa rekaman CCTV tidak dapat membuktikan tindak pidana karena hanya menunjukkan keberadaan terdakwa di luar rumah korban. Kami berpendapat bahwa argumen ini tidak relevan karena yang pertama, rekaman CCTV merupakan alat bukti tambahan yang menunjukkan keberadaan terdakwa di lokasi kejadian pada waktu yang relevan, yaitu tanggal 2 Agustus 2024 pukul 19.27 waktu Indonesia Tengah hingga 20.15 waktu Indonesia Tengah. Dan yang terakhir, rekaman ini memperkuat rangkaian alat bukti lain, termasuk keterangan saksi korban, hasil visum, dan barang bukti berupa pakaian korban yang sobek akibat kekerasan. CCTV tidak harus menangkap seluruh tindakan di kamar korban, namun keberadaannya menguatkan bahwa terdakwa memang berada di tempat kejadian saat dugaan tindak pidana terjadi. Yang ketiga, hasil visum tidak langsung membuktikan perbuatan terdakwa. Penasihat hukum berpendapat bahwa hasil visum hanya menunjukkan luka fisik pada korban tanpa membuktikan bahwa luka tersebut disebabkan oleh terdakwa. Pendapat ini tidak berdasar karena hasil visum et repertum yang dilakukan oleh Dr. Andi Nurmal SPFM telah menunjukkan bahwa korban mengalami luka hematom pada wajah, luka lecet pada leher, dan luka pada area genital yang konsisten dengan kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut sesuai dengan kekerasan saksi korban dan rangkaian peristiwa dalam dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik untuk memaksa hubungan seksual. Dengan mengacu pada asas kesesuaian alat bukti, hasil visum ini memperkuat keterangan korban dan tidak dapat dipisahkan dari fakta kejadian. Yang keempat, surat dakwaan melanggar asas lex certa. Penasihat hukum menyatakan bahwa dakwaan tidak memenuhi asas lex certa karena tidak menjelaskan perbuatan terdakwa secara rinci. Kami berpendapat bahwa dakwaan telah menjelaskan unsur-unsur tindak pidana secara spesifik, meliputi dakwaan telah disusun sesuai dengan asas lex certa dan terdakwa memiliki kesempatan untuk memberikan pembelaan atas seluruh tuduhan yang dijelaskan secara rinci. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan seluruh tanggapan di atas, kami menyimpulkan bahwa yang pertama, surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Yang kedua, eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak berdasar menurut hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Yang terakhir, alat bukti yang diajukan termasuk rekaman CCTV, hasil visum, dan keterangan saksi telah mendukung dakwaan jaksa penuntut umum. Yang terakhir, permohonan. Dengan ini, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu untuk menyatakan eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima dan melanjutkan pemeriksaan perkara pokok atas nama terdakwa Raja Rangga. Demikian tanggapan ini kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim. Semoga keadilan dapat ditegakkan demi kepastian hukum dan hak korban. Terima kasih. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti dengan isi tanggapan eksepsi dari jaksa penuntut umum? Mengerti yang mulia. Terdakwa, apakah saudara akan mengajukan keberatan terhadap tanggapan eksepsi dari jaksa? Iya yang mulia. Dan saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan keberatan? Iya yang mulia. Di sini yang mulia.
Mohon untuk mempertimbangkan pasal 156 KUHP. Setelah penuntut umum membacakan tanggapan atas eksepsi, selanjutnya yang mulia dapat membacakan putus sela. Terima kasih. Baik, berdasarkan pasal 156 KUHP dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, pada saat ini majelis akan melakukan musyawarah di ruang hakim untuk membuat putusan sela. Sidang diskors selama 2 jam. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang dan dimohon berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang dan dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Skors dicabut dan dinyatakan dibuka kembali. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim akan membacakan putusan sela. Kepada seluruh pihak dimohon menyimak dengan seksama. Putusan sela Pengadilan Negeri Palu nomor registrasi 46/PIT-B/2024 Palu. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Raja Rangga sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan nota keberatan eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa telah memutuskan sebagai berikut. Identitas terdakwa, nama lengkap Raja Rangga, tempat tanggal lahir Palu 25 Februari 1957. Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal BTN Merpati Putih Blok A nomor 5 Palu. 1. Pendahuluan bahwa terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum berdasarkan surat dakwaan nomor registrasi perkara 46/PIT-B/2024 Palu bertanggal 20 Agustus 2024 atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 6 junto pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Penasihat hukum terdakwa melalui nota keberatan eksepsi bertanggal 17 September 2024 mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan alasan bahwa dakwaan tidak memenuhi syarat formil dan material sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Poin 2, nota keberatan penasihat hukum. Eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa antara lain menyatakan 1. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap karena uraian tindak pidana tidak menggambarkan dengan rinci perbuatan terdakwa. 2. Rekaman CCTV tidak relevan dalam membuktikan tindak pidana karena hanya menunjukkan terdakwa masuk dan keluar rumah korban tanpa menangkap peristiwa utama di dalam kamar. 3. Hasil visum repertum tidak membuktikan perbuatan terdakwa karena hanya menggambarkan luka fisik korban tanpa menghubungkan langsung tindakan terdakwa. 4. Dakwaan melanggar asas lex serta sehingga tidak memberikan kepastian hukum terhadap terdakwa. 3. Tanggapan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa 1. Surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan material sesuai pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP karena memuat identitas terdakwa, waktu, tempat, perbuatan pidana yang didakwakan secara rinci. 2. Rekaman CCTV relevan sebagai alat bukti pendukung yang menunjukkan keberadaan terdakwa di tempat kejadian pada waktu yang relevan yaitu
2 Agustus 2024 pukul 19.59 hingga 20.01 waktu Indonesia Tengah. 3. Hasil visum et repertum menunjukkan luka-luka fisik korban seperti hematom dan luka genital yang konsisten dengan keterangan korban mengenai tindakan kekerasan seksual. 4. Asas lex serta telah dipenuhi karena dakwaan merinci unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa sehingga terdakwa memahami tuduhan yang diajukan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa yang pertama, surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memuat uraian tindak pidana secara lengkap, jelas dan memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Dakwaan menjelaskan waktu, tempat, dan tindakan terdakwa, yaitu pada 28 Juli 2024 di rumah terdakwa dan 2 Agustus 2024 di rumah korban. Poin 2. Dakwaan memuat perbuatan terdakwa yang melakukan kekerasan fisik berupa tamparan, pukulan, ancaman pembunuhan, dan pemaksaan hubungan seksual sehingga memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 6 junto pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Poin 3. Rekaman CCTV. Meskipun tidak menangkap kejadian di dalam kamar korban, menunjukkan keberadaan terdakwa di lokasi kejadian pada waktu yang relevan. Alat bukti ini menunjukkan keterangan saksi korban dari hasil visum. 4. Hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bayangkara Palu menunjukkan luka-luka fisik korban yang konsisten dengan kekerasan yang dideskripsikan oleh dakwaan. 5. Asas lex serta telah dipenuhi karena dakwaan memberikan uraian perbuatan terdakwa secara spesifik sehingga terdakwa memahami tuduhan yang diajukan dan dapat menyusun pembelaan. Poin 5. Amar putusan. Berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim memutuskan poin 1. Menolak eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Poin 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum sah menurut hukum dan memenuhi syarat formil dan material sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Poin 3. Memerintahkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Raja Rangga untuk dilanjutkan ke tahap pembuktian. Poin 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Selanjutnya penutup. Putusan ini dibacakan dalam sidang tertutup untuk hari ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dengan susunan sebagai berikut. Ketua Majelis Hakim, Profesor Dr. Muhammad Fatur Rahman Pratama Lubis, SHMH, Hakim Anggota 1, Ratna Sari Sahid, SHMH, Hakim Anggota 2, Muzakira SHMH. Putusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagai mestinya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Palu, 9 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu. Saudara penasihat hukum, apakah sudah mengerti dengan isi putusan selah? Mengerti yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum, apakah menerima putusan selah yang telah dibacakan? Kalau menerima putusan selah tersebut yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah menerima putusan selah yang telah dibacakan? Saya akan mengajukan keberatan yang mulia. Kepada panitera untuk dicatat keberatan dari saudara penasihat hukum. Baik, yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap menghadirkan para saksi? Belum yang mulia. Panitera 1 minggu dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 14 Oktober 2024 yang mulia. Terima kasih. Baik, karena jaksa penuntut umum belum siap untuk menghadirkan para saksi, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 14 Oktober 2024 pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah di tempat yang sama yaitu Pengadilan Negeri Palu dengan agenda sidang pemeriksaan saksi dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini, Senin 14 Oktober 2024, sidang perkara pidana dengan nomor registrasi perkara 46/B/24 Palu dengan terdakwa Raja Rangga siap dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
berdiri dipersilakan duduk kembali. Jaksa penuntut umum bersedia mengikuti persidangan. Bersedia yang mulia. Penasihat hukum bersedia mengikuti persidangan. Bersedia yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum harap menghadirkan terdakwa di muka sidang. Baik, terdakwa dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Silakan. Saudara dalam keadaan sehat. Sehat yang mulia. Saudara sudah siap mengikuti persidangan. Siap yang mulia. Kepada terdakwa silakan duduk di samping penasihat hukum. Baiklah, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap menghadirkan saksi? Siap yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum harap menghadirkan saksi di ruang sidang. Pada saksi, dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Silakan. Dek. Selamat pagi, saudari. Selamat pagi yang mulia. Saudari bisa berbahasa Indonesia? Bisa yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Saudari siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, kepada saudara Airin, sebelumnya kami akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Saudari diperintahkan maju untuk memperlihatkan kartu identitas saudari. Silakan. Dek. Nama saudari, Putri Ayu yang mulia. tempat lahir, Palu yang mulia. tanggal lahir, 9 Juli 1999 yang mulia. kebangsaan saudari Indonesia, betul? Iya yang mulia. Agama, Islam yang mulia. jenis kelamin saudari. Perempuan yang mulia. Apakah saudari Airin mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Saudari, apakah saudari bersedia disumpah untuk memberikan keterangan yang benar dalam persidangan ini? Bersedia yang mulia. Baik. Silakan kepada hakim anggota 1 untuk mengambil sumpah dari saudari saksi. Baik yang mulia. Saudari Airin, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Kepada saudari saksi dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudari bisa dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu dan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Saudari bisa mengerti? Saudari, dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, saudari harus dengan tenang memberikan kesaksian yang sejelas-jelasnya dan tanpa rasa takut. Serta saudari harus memberikan keterangan tentang apa yang saudara alami, dengar, dan melihat sendiri tanpa ada tekanan. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 1. Baik yang mulia. Apakah saudari Airin mengenal terdakwa? Kenal yang mulia. Saudari Airin, sudah lamakah saudari mengenal terdakwa? Iya yang mulia. Apakah saudara terdakwa datang ke rumah saudari atas dasar ajakan atau inisiatif sendiri? Inisiatif sendiri yang mulia. Baik, kapan kejadian tersebut terjadi? Tanggal 2 Agustus 2024. Mengapa saudari mempersilahkan terdakwa untuk masuk di dalam rumah saudari? Karena saya tidak tahu akan kejadian
Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Iya yang mulia. Silakan. Baik, kepada saksi. Apa benar pada tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 saudari sedang berada di rumah bersama terdakwa? Iya, benar. Apa maksud pertemuan saudari dan terdakwa pada saat itu? Terdakwa meminta untuk balikan sekat putus selama 1 bulan. Lalu apa yang saudari lakukan pada saat menolak permintaan tersebut? Saya berusaha berdiri dan melawan terdakwa. Namun terdakwa menampar kursi saya sebelah kiri. Sampai akhirnya saya terjatuh dan terduduk di atas kasur. Kemudian terdakwa mendorong pundak saya dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang erat tangan saya. Dan kemudian terdakwa naik ke atas tubuh saya, selanjutnya duduk di atas paha saya. Kemudian membuka paksa baju saya sehingga baju saya robek. Setelah itu dia menarik turun seluruh celana saya dan menurunkan hingga sebatas paha. Setelah itu terdakwa mengarahkan kemaluannya ke omongan saya. Lalu saya berteriak untuk meminta tolong, berharap ada yang mendengarnya. Setelah itu terdakwa memukul muka saya sebanyak 2 kali dan mengambil botol betadin lalu mengarahkan ke mulut saya, dan dia mengancam saya jika tidak menuruti permintaannya dia akan membunuh saya. Lalu saya berkata, lebih baik saya mati daripada harus mengikuti permintaannya. Setelah itu, terdakwa mencengkram dan memelintir tangan saya ke belakang punggung saya. Setelah saya lemas, tak berdaya, terdakwa kemudian memasukkan kemaluannya kembali. Baik, cukup dari kami yang mulia. Kepada penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Iya yang mulia, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Silakan. Baik, apakah saudari tahu terdakwa akan datang ke rumah saudari? Tidak tahu. Apakah ada upaya-upaya pemaksaan dari terdakwa ketika datang untuk masuk ke dalam rumah? Tidak ada. Apakah yang dikatakan terdakwa sebelum masuk ke dalam rumah? Raja mengatakan dia ingin minta balikan kepada saya setelah putus 1 bulan. Baik, terima kasih saudara Airin. Dari saya cukup yang mulia, dan mohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan kepada panitera agar mencatat pernyataan dari Airin. Sekian. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum. Saudari Putri Airin, apakah ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada yang mulia. Cukup? Tidak yang mulia. Baik, saudari dipersilahkan meninggalkan ruang sidang dan saudari diperintahkan maju untuk mengambil kartu identitas saudari kembali. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan saksi lagi? Masih ada lagi satu saksi yang mulia, yaitu orang tua korban. Silakan menghadirkan saksi di ruang sidang. Kepada saudari Zikma Delia, dimohon untuk masuk di ruang sidang. Selamat pagi. Selamat pagi. Saudari dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Baik, sebelum melanjutkan pada proses persidangan, saya akan menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Silakan maju untuk memperlihatkan kartu identitas saudari. Nama? Zikma Delia. Tempat tanggal lahir? Palu, 12 April 1971. Alamat?
Jalan Zebra nomor 3, Kelurahan Wirabuyutara. Agama? Islam. Pekerjaan? Wira swasta. Apakah saudari mempunyai hubungan dengan korban? Iya yang mulia. Sebagai apa? Sebagai ibu kandung dari korban. Apakah saudari bersedia disumpah untuk memberikan keterangan yang benar? Bersedia yang mulia. Baik, saya silakan kepada hakim anggota 2 untuk mengambil sumpah dari saudari saksi. Baik yang mulia. Saudari saksi, sehubung dengan tugas Anda untuk dalam persidangan ini, kami meminta Anda untuk mengucapkan sumpah sesuai dengan keyakinan Anda. Apakah saudari bisa mengerti? Mengerti yang mulia. Jika bersedia, harap berdiri dan ikuti ucapan saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan pendapat akan memberikan pendapat dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Terima kasih saksi, Anda dapat duduk. Harap ingat bahwa Anda wajib untuk memberikan keterangan yang benar karena keterangan yang tidak benar dapat berakibat hukum. Apakah saudari bisa mengerti? Mengerti yang mulia. Cukup yang mulia. Baik. Apakah saudari mengenal terdakwa? Mengenal yang mulia. Saudari dapat memberikan kesaksian dengan tenang dan sejelas-jelasnya pada persidangan kali ini tanpa tekanan sama sekali. Apakah saudari paham? Aku yang mulia. Baik, untuk proses pemeriksaan saya silakan kepada hakim anggota 2. Baik yang mulia. Pada tanggal 2 Agustus 2024 pada pukul 19.30, saudari berada di mana? Pada hari itu saya berada di rumah sakit Tembata menjaga ibu saya dan tidak lain oma dari anak saya. Baik, bagaimana saudari mengetahui kejadian ini? Jadi setelah kejadian, anak saya berperilaku sedang tidak baik-baik saja. Karena dia sepertinya mengurung diri, tidak pergi bekerja, dan tidak keluar rumah selama beberapa hari. Kemudian, saya sebagai seorang ibu ingin bertanya kepada anak saya apa yang sedang terjadi pada dia. Kemudian sebetulnya dia tidak ingin menjelaskan, tetapi saya memaksa karena saya ingin tahu apa yang telah terjadi pada anak saya tersebut. Kemudian dia sedang bercerita dan menceritakan kejadian sebetulnya dengan saya. Cukup yang mulia. Jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Iya yang mulia. Silakan. Saudari Zikma, apakah saudari melihat perubahan fisik pada anak saudari setelah kejadian? Iya yang mulia, saya melihatnya. Kapankah saudari menyadari bahwa adanya luka tersebut? Setelah saya perhatikan beberapa kali sudah ada yang berubah dari tubuh anak saya. Terima kasih yang mulia, cukup. Oke. Penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara dapat meninggalkan ruang sidang dan saudari saya perintahkan untuk mengambil kartu identitas saudari. Silakan. Saudara jaksa penuntut umum, apakah masih ada saksi lagi? Masih yang mulia. Kami ingin menghadirkan saksi berikutnya, yaitu tetangga korban. Baik, apakah saudari saksi sudah berada di ruang sidang? Sudah yang mulia. Silakan dipanggil saksi tersebut. Pada saksi tetangga korban dipersilakan untuk masuk ke ruangan sidang. Selamat pagi. Saudari dalam keadaan sehat? Apakah saudari sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Baik, sebelum melanjutkan pada proses persidangan, saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Silakan maju untuk memperlihatkan kartu identitas saudari. Nama, Afana, tempat tanggal lahir, Palu 29 Oktober 1995. alamat, Jalan Pemburu Tutu nomor 30 Palu. agama, Islam. pekerjaan, Ibu rumah tangga. hubungan dengan korban. Tidak memiliki hubungan keluarga, tetapi saya adalah tetangga dari korban. Apakah saudari bersedia diambil sumpah pada persidangan kali ini? Saya bersedia.
Baik, proses sumpah saksi saya akan serahkan kepada hakim anggota 2. Baik Yang Mulia, saudari saksi, sehubung dengan tugas Anda dalam persidangan ini, kami akan meminta Anda untuk mengucapkan sumpah sesuai dengan keyakinan Anda. Apakah saudari bisa melakukan sumpah ini? Baik, jika bersedia, harap berdiri dan ikuti ucapan saya. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan pendapat sesuai dengan apa yang saya dengar dan saya lihat dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih saksi, Anda dapat berdua. Harap ingat bahwa Anda wajib untuk memberikan keterangan yang benar karena keterangan yang tidak benar dapat berakibat hukum. Apakah saudara bisa mengerti? Cukup Yang Mulia. Oke, terima kasih. Saudari tahu kenapa dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu Yang Mulia, saya dihadirkan di sini untuk menjadi persaksian atas perbuatan dilakukan oleh Raja Rama. Pada saat kejadian, saudara berada di mana? Saya waktu itu hendak ingin keluar rumah dan saya melihat terdakwa menghampiri rumah korban. Apakah saudari melihat terdakwa memasuki rumah korban? Iya Yang Mulia, saya melihat secara jelas dan waktu itu korban yang mempersilahkan sendiri untuk masuk. Apakah saudari tahu apa yang terjadi di dalam rumah korban? Kalau itu tidak tahu Yang Mulia, saya hanya melihat masuk saya tapi tidak tahu apa yang terjadi dalam rumah. Baik, jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Tidak ada Yang Mulia. Kalau begitu, saksi dapat meninggalkan ruang sidang dan dapat mengambil kartu identitas saudara. Jaksa penuntut umum, apakah masih akan mengajukan saksi lagi? Iya Yang Mulia, kami ingin mengajukan saksi ahli di bidang forensik digital untuk memastikan keaslian rekaman CCTV sebagai barang bukti. Harap menghadirkan saksi di ruang sidang. Baik Yang Mulia, kepada saudara ahli dipersilakan untuk masuk di ruang sidang. Selamat pagi. Pagi Yang Mulia. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Baik, saudara ahli. Sebelum memberikan keterangan, kami akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Silakan maju untuk memperlihatkan kartu identitas saudara. Nama saudara, Ahmad Mubrak Sabukan. tempat lahir, Poso. tanggal lahir, 8 April 1968. kebangsaan, Indonesia. alamat, Jalan Suprapto nomor 42. agama, Islam. pekerjaan, Ahli digital forensik. jenis kelamin, Laki-laki. pendidikan, S1 Sarjana Sistem Informasi di Universitas Indonesia dan juga saya mendapatkan sertifikat teknik komputer investigator forensik pada tahun 2014. apakah saudara ahli mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan korban? Tidak ada Yang Mulia. Apakah saudara ahli bersedia untuk disumpah sebelum memberikan kesaksian? Bersedia Yang Mulia. Baik, untuk proses sumpah saya serahkan kepada hakim anggota 2. Baik Yang Mulia. Saudara saksi, sehubung dengan tugas Anda dalam persidangan ini, kami akan meminta Anda untuk mengucapkan sumpah sesuai dengan keyakinan Anda. Apakah Anda bersedia? Bersedia Yang Mulia. Baik, jika bersedia, harap berdiri dan ikuti ucapan saya. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan pendapat sesuai dengan keahlian saya dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih saksi, Anda dapat berdua. Harap ingat bahwa Anda wajib untuk memberikan keterangan yang benar karena keterangan yang tidak benar dapat berakibat hukum. Apakah saudara bisa mengerti? Mengerti Yang Mulia. Cukup ya. Baik, kepada panitia silakan tampilkan video CCTV pada saat kejadian. Baik Yang Mulia.
saudara dapat memberikan keterangan terkait keaslian CCTV yang tadi barusan kita saksikan? Mohon izin yang mulia, dalam menganalisis video saya menggunakan 3 metode. Yang pertama yakni metadata analisis. Saya menganalisis metadata video untuk memastikan jumlah frame, durasi, dan data waktu sesuai dengan rekaman asli. Kemudian histogram analisis. Analisis ini digunakan untuk memeriksa aktivitas dalam setiap frame guna memastikan tidak ada manipulasi di dalamnya. Kemudian error level analisis. Metode ini memastikan bahwa rekaman CCTV tidak diedit atau disisipi gambar lain. Dalam hasil analisis saya menentukan bahwa barang bukti rekaman CCTV adalah asli dan tidak mengalami manipulasi. Baik, keterangan ahli apa cukup? Cukup yang mulia. Terima kasih atas keterangan saudara ahli. Saudara dapat meninggalkan ruang sidang dan dapat mengambil kartu identitas saudara. Jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan saksi lagi? Iya, yang mulia. Kami ingin mengajukan saksi ahli di bidang forensik medis untuk memberikan keterangan terkait hasil visum korban. Silakan menghadirkan saksi di ruang sidang. Kepada saksi ahli dipersilakan untuk masuk ke ruang sidang. Silakan duduk. Apakah saudari ahli bisa berbahasa Indonesia? Bisa, yang mulia. Apakah saudari ahli dalam keadaan sehat? Sehat, yang mulia. Saudari ahli siap mengikuti persidangan? Siap, yang mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan, kami akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Saya perintahkan saudari untuk maju dan memperlihatkan kartu identitas saudari. Silakan duduk. Nama saudari, Andi Nurmala, kebangsaan, Indonesia, alamat, di Jalan Bali, yang mulia. agama, Islam, yang mulia. pekerjaan, Dokter forensik, jenis kelamin, perempuan, pendidikan, S1 kedokteran spesialis forensik dan mediko legal di Universitas Indonesia. saudari ahli. Apakah saudari ahli mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan darah dengan korban? Tidak, yang mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan di persidangan kali ini, apakah saudari siap untuk diambil sumpah? Bersedia, yang mulia. Baik, proses selanjutnya saya serahkan kepada hakim anggota ini. Baik, yang mulia. Saudari saksi, sehubung dengan tugas Anda dalam persidangan ini, kami akan meminta Anda untuk mengucapkan sumpah sesuai dengan keyakinan Anda. Apakah Anda bersedia? Bersedia, yang mulia. Baik, jika bersedia, harap berdiri dan ikuti ucapan saya. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan pendapat sesuai dengan keahlian saya dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih saksi, Anda dapat diterima. Harap ingat bahwa Anda wajib untuk memberikan keterangan yang benar karena keterangan yang tidak benar dapat berakibat hukum. Apakah Anda mengerti? Mengerti, yang mulia. Cukup, yang mulia. Saudara ahli, apakah Anda bisa memberikan keterangan terkait tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada korban berdasarkan visum? Bisa, yang mulia. Mohon izin, yang mulia, berdasarkan pemeriksaan yang telah saya lakukan terhadap korban dan hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi korban yang terguncang secara emosional dengan ketegangan psikis. Pada pemeriksaan tubuh, saya melakukan metode pemeriksaan fisik menyeluruh dilakukan untuk mengidentifikasi luka eksternal maupun internal pada korban yang menunjukkan hasil hematom pada mata kanan dengan ukuran 4x2 cm dan pipi kiri 5x5 cm dan luka lecet pada leher dengan ukuran 7x0,5 cm. Pada pemeriksaan alat kelamin, saya melakukan metode inspeksi visual dan palpasi dilakukan untuk mendeteksi luka dan tanda kekerasan pada korban yang menunjukkan hasil luka lecet pada bibir kemaluan, pada region urogenital ditemukan darah dan luka lecet pada area jam 6. Himen pada korban tidak utuh dengan robekan baru pada area jam 11, jam 2, dan jam 5. Berdasarkan pada hasil visum pemeriksaan korban yang mulia, luka-luka tersebut konsisten dengan tanda kekerasan akibat interaksi dengan benda tumpul. Sekian, yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Tidak, yang mulia.
Saudara penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Tidak yang mulia. Baik, karena tidak ada pertanyaan, saudari ahli bisa meninggalkan ruang sidang dan saya perintahkan untuk mengambil kartu identitas saudari. Kasih dekat. Baik, karena jaksa penuntut umum telah selesai menghadirkan saksi-saksi dan proses pemeriksaan telah selesai, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada Senin 28 Oktober 2024 pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah di tempat yang sama, Pengadilan Negeri Palu, dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Kepada para pihak diharapkan hadir tanpa dipanggil kembali dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini, Senin tanggal 28 Oktober 2024, sidang perkara pidana dengan nomor registrasi perkara 46/2024/PN Palu dengan terdakwa Raja Rangga bin Hasyim dinyatakan siap dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Bersedia yang mulia. Penasihat hukum bersedia mengikuti persidangan? Bersedia yang mulia. Baik. Sidang pada hari ini, Senin tanggal 28 Oktober 2024, sidang Pengadilan Negeri Palu dengan terdakwa Raja Rangga bin Hasyim saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum harap mengendalikan terdakwa di ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Pada saudara terdakwa, silakan masuk ke dalam ruang sidang. Silakan dulu. Saudara sehat? Sehat, Yang Mulia. Saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Apakah saudara sudah siap memberikan keterangan? Siap, Yang Mulia. Pemeriksaan terdakwa akan saya serahkan kepada jaksa penuntut umum. Kepada jaksa, silakan. Baik, Yang Mulia. Bisa saudara jelaskan secara singkat dan jelas awal mula mengapa Anda melakukan kekerasan seksual tersebut? Sebenarnya tidak ada kekerasan seksual yang terjadi. Pada awalnya saya datang ke rumah Airin berniat untuk meminta maaf secara langsung karena Airin tidak membalas pesan dari saya ataupun mengangkat telepon. Dan sesampainya di rumah, saya diajak masuk oleh Airin, yang mana dia tahu kondisi rumahnya tersebut tidak ada satu orang pun yang ada di sekitarnya. Saudara, Anda mengatakan bahwa hubungan badan terjadi atas dasar suka sama suka. Apakah itu benar dan apa? Apakah ada paksaan? Benar, karena tidak ada paksaan yang terjadi pada saat itu. Izin yang mulia, mohon dipertimbangkan apa yang menjadi pernyataan terdakwa. Sedia dari saya. Terima kasih. Baik, karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti. Kepada petugas keamanan, harap membawa barang bukti yang dimaksud, yaitu rekaman CCTV, surat visum, dan baju robek ke hadapan persidangan, dan diharapkan kepada jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukum untuk maju ke depan.
Laptopnya boleh di sini. Oke, silakan ditampilkan baju korban. Silakan dibentangkan. Perlihatkan sama peserta sidang. Cukup? Silakan kembali ke tempat kalian masing-masing. Rekaman CCTV telah diperlihatkan. Sekarang kami lanjutkan dengan surat visum. Apakah saudara jaksa penuntut umum akan memberikan penjelasan? Yang mulia, surat visum ini adalah hasil pemeriksaan medis terhadap korban yang menunjukkan adanya luka lecet dan hematom pada wajah, leher, serta tanda kekerasan pada area urogenital korban. Kami lanjutkan dengan pemeriksaan baju robek yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Apakah ada penjelasan terkait barang bukti itu? Baju robek ini ditemukan di kamar korban yang mulia dan menunjukkan adanya kerusakan pada bagian depan yang sesuai dengan keterangan korban bahwa terjadi perlawanan saat kekerasan terjadi. Terdakwa dan penasihat hukum, apakah sudah cukup? Cukup yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah saudara siap dengan surat tuntutan? Belum yang mulia, kami memohon waktu 7 hari untuk menyusun surat tuntutan. Panitia 7 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Senin 4 November 2024 yang mulia. Baik. Karena jaksa penuntut umum belum siap dengan surat tuntutannya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada Senin 4 November 2024 pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah di tempat yang sama dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Kepada para pihak diharapkan hadir tanpa perlu dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan dilakukan. Pada hari ini, Senin tanggal 4 November 2024, sidang perkara pidana dengan nomor registrasi perkara 46/2024/PN Palu dengan terdakwa Raja Rahman siap dimuat. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Jaksa penuntut umum bersedia mengikuti persidangan? Bersedia yang mulia. Penasihat hukum bersedia mengikuti persidangan? Bersedia yang mulia. Baik, pada hari ini sidang Pengadilan Negeri Palu untuk perkara pidana nomor 46/2024/PN Palu dengan terdakwa Raja Rangga bin Nasir saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum harus membacakan surat tuntutan. Baik, yang mulia. Sebelum itu izinkan saya membagikan salinan surat tuntutan.
PN Palu tentang tuntutan pidana dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual atas nama terdakwa Raja Langga dalam perkara pidana. Kepada Yang Mulia Pengadilan Negeri Palu, dengan hormat kami Ahmad Redmi Distanto SHMH, Amelia Sarah SHMH, dan Fahmi Idam Malawido SHMH. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palu berdasarkan surat pelimpahan perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan nomor perkara 46/PID/2024/PN Palu. Pada hari ini menyampaikan tuntutan pidana terhadap terdakwa sebagai berikut. 1. Identitas terdakwa, nama lengkap Raja Langga, tempat dan tanggal lahir Palu 25 Februari 1997, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat BTN Merpati Putih Blok A nomor 5 Kota Palu. 2. Fakta hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan laporan polisi LP-B-08-08-2024-Sultan-Resta Palu-Sek Palu Selatan yang dilaporkan oleh korban Putri Airin pada tanggal 2 Agustus 2024 dengan kronologi sebagai berikut. 1. Kronologi kejadian pertama tanggal 28 Juli 2024 pada sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, terdakwa Raja Langga meminta korban untuk berhubungan seksual di rumah yang berada di BTN Merpati Putih Blok A nomor 5 Palu. Ketika korban menolak permintaan tersebut, terdakwa kemudian menampar pipi korban sebanyak 2 kali dan memukul wajah korban sebanyak 4 kali hingga korban tidak berdaya dan terpaksa melakukan hubungan seksual. Kejadian kedua pada tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, terdakwa mendatangi rumah korban di Jalan Zebra nomor 3 Palu. Pelaku menarik tangan korban menuju kamar, menampar pipinya, menjambak rambut korban dan memukul wajah korban sebanyak 2 kali. Ketika korban berteriak minta tolong, terdakwa membuka mulut korban dan mengancam akan membunuhnya jika tidak menuruti permintaannya. Dalam keadaan tertekan dan takut, korban dipaksa melakukan hubungan seksual. 2. Luka fisik. Korban mengalami luka memar pada pipi kanan dan leher, serta lecet di bagian genital akibat pemaksaan tersebut. Berdasarkan surat visum et repertum yang dikeluarkan oleh Dr. Andi Nurmala SPFM, korban ditemukan mengalami hematom di beberapa bagian tubuh dan luka lecet pada wajah dan genital. Rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa terdakwa datang ke rumah korban, mengetuk pintu dan kemudian menarik korban ke kamar. 4. Laporan polisi. Korban melapor ke Polsek Palu Selatan pada tanggal 2 Agustus setelah merasa tertekan dan trauma akibat kekerasan yang dialaminya. 3. Unsur tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Raja Langga memenuhi unsur-unsur pasal 6 junto pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang berbunyi pasal 6, setiap orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau pemaksaan sehingga korban tidak dapat memberikan persetujuan yang bebas dihukum dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Pasal 12, barang siapa melakukan kekerasan seksual dalam bentuk fisik dan atau psikis terhadap orang lain dengan ancaman pemaksaan atau penyalahgunaan kekuasaan dihukum dengan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini atau ketentuan pidana lain yang mengatur kekerasan seksual. Berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan di persidangan, semua unsur pasal tersebut telah memenuhi tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, telah menyebabkan korban mengalami luka fisik dan psikologis serta pemaksaan hubungan seksual. 4. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan itu tindak pidana seksual yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan korban mengalami trauma fisik dan psikologis yang mendalam. Tindak kekerasan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan korban merasa terhina dan kehilangan rasa aman. Tindakan terdakwa merusak kehormatan dan martabat korban sebagai seorang perempuan. Hal yang meringankan, terdakwa masih berusia muda
27 tahun dan belum pernah dihukum sebelumnya. Terdakwa bertanggung jawab terhadap keluarga yang bergantung padanya. Tuntutan pidana berdasarkan uraian di atas, kami jaksa penuntut umum menuntut yang mulia untuk memutuskan sebagai berikut: menyatakan terdakwa Raja Rangga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 6 junto pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang tindak pidana kekerasan seksual, menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 12 tahun, denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan, membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian tuntutan ini kami sampaikan yang dengan harapan yang mulia dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya, mempertimbangkan kepentingan keadilan bagi korban dan masyarakat. Baik, saudara penasihat hukum, ingin memberikan tanggapan atas tuntutan yang telah dibacakan jaksa penuntut umum? Yang mulia, kami akan menyampaikan pembelaan pada kesempatan yang akan datang. Untuk saat ini, kami mohon agar majelis hakim mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa yang tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, dan mohon agar hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu berat. Sekian. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembelaan yang akan dilakukan pada sidang berikutnya. Sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada Senin 11 November 2024 pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah di tempat yang sama dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan dari penasihat hukum. Kepada para pihak diharapkan hadir tanpa perlu dipanggil kembali dan pemberitaan ini dianggap sebagai pemberitaan resmi. Dengan demikian, sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan memulai ruang sidang. Pada hari ini, Senin tanggal 11 November 2024, sidang perkara pidana dengan nomor registrasi perkara 46/PNPAU dengan terdakwa Raja Rangga siap dimulai. Majelis hakim akan masuk ke ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Jaksa penuntut umum bersedia mengikuti persidangan? Bersedia yang mulia. Penasihat hukum bersedia mengikuti persidangan? Bersedia yang mulia. Baik, pada hari ini agenda sidang adalah pembacaan pembelaan oleh penasihat hukum terdakwa. Sidang dimulai hari ini, Senin 11 November 2024. Sidang Pengadilan Negeri Palu dengan terdakwa Raja Rangga bin Nasir saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Saudara penasihat hukum, apakah sudah ada pembelaan dari saudara? Sudah yang mulia. Silakan maju untuk memperlihatkan salinan dari isi pembelaan. Baik yang mulia. Ini kan sampai salinan. Baik. Nota pembelaan. Nomor perkara 46/PB/22/4/PN Palu. Terdakwa Raja Rangga kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang kami hormati jaksa penuntut umum, hadirin yang berada dalam ruang sidang. Pada kesempatan ini, kami selaku penasihat hukum terdakwa Raja Rangga mengajukan nota pembelaan sebagai bentuk pembelaan terhadap tuntutan pidana yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum. 1. Pendahuluan. Yang Mulia, kami menyadari bahwa perkara ini melibatkan isu yang sangat sensitif, yaitu tindak pidana kekerasan seksual. Namun, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini berdasarkan prinsip keadilan yang objektif, serta mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan. Jaksa penuntut umum telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 500 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Berdasarkan pasal 6 junto pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, kami berpendapat bahwa tuntutan ini terlalu berat dan tidak sepenuhnya mencerminkan fakta yang terungkap dalam persidangan. 2.
Tanggapan terhadap fakta hukum. 1. Kejadian pertama 28 Juli 2024. Dakwaan menyebutkan bahwa terdakwa memaksa korban melakukan hubungan seksual di rumah terdakwa melalui kekerasan. Namun, berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan, pada malam tersebut hubungan antara terdakwa dan korban dilakukan secara sukarela. Terdakwa telah menjalani hubungan dekat dengan korban yang dibuktikan melalui komunikasi intensif mereka sebelum kejadian. Selain itu, tidak ada saksi independen yang melihat hubungan tindakan kekerasan tersebut. Hal ini menimbulkan keraguan atas dakwaan yang diajukan. 2. Kejadian kedua 2 Agustus 2024. Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa menggunakan kekerasan fisik untuk memaksa korban melakukan hubungan seksual. Namun rekaman CCTV hanya menunjukkan terdakwa memasuki rumah korban. Rekaman tersebut tidak menunjukkan adanya kekerasan yang dilakukan di dalam kamar, sehingga tidak dapat dijadikan bukti kuat untuk mendukung dakwaan. Poin 3. Luka fisik dan hasil visum. Kami tidak menolak hasil visum yang menunjukkan adanya luka pada tubuh korban. Namun, luka-luka tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor lain yang tidak melibatkan terdakwa secara langsung. Selain itu, tidak ada saksi ahli yang secara spesifik menyatakan bahwa luka tersebut terjadi akibat tindakan terdakwa. 3. Pertimbangan hukum. Yang mulia, kami mohon majelis hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut. 1. Hal yang meringankan. Poin 1. Terdakwa bersikap kooperatif. Selama persidangan, terdakwa menunjukkan sikap kooperatif dan menghormati proses hukum. Poin 2. Terdakwa masih muda. Terdakwa berusia 27 tahun dan memiliki masa depan panjang yang dapat diperbaiki. 3. Terdakwa tidak memiliki catatan kriminal. Ini adalah pelanggaran hukum pertama terdakwa, sehingga ia layak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kemudian adanya tanggungan keluarga. Terdakwa memiliki keluarga yang bertanggung padanya, sehingga hukuman yang terlalu berat akan berdampak pada kehidupan mereka. 2. Keraguan pada unsur tindak pidana. Berdasarkan asas in dubio pro reo, jika terdapat keraguan dalam membuktikan unsur tindak pidana, maka terdakwa berhak mendapatkan pembelaan. Dalam kasus ini, bukti yang diajukan jaksa penuntut umum tidak sepenuhnya membuktikan unsur kekerasan seksual secara meyakinkan. 4. Permohonan. Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, kami mohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana. 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 6 junto pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. 2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, risprak atau setidaknya memberikan keringanan hukuman. 3. Jika majelis hakim berpendapat lain, kami mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang paling ringan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas. 5. Penutup. Yang mulia, kami percaya bahwa majelis hakim akan memutuskan perkara ini dengan hati nurani dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Kami berharap bahwa putusan yang diberikan tidak hanya mencerminkan keadilan bagi korban, tetapi juga mempertimbangkan hak dan masa depan terdakwa. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan. Atas perhatian yang mulia majelis hakim, kami ucapkan terima kasih. Sekian yang mulia. Baik, terima kasih. Apakah jaksa penuntut umum ingin memberikan tanggapan atau menjawab beberapa poin yang telah disampaikan oleh penasihat hukum? Tidak ada tanggapan yang mulia, kami akan mengikuti proses lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang ada. Baik, karena pembelaan sudah disampaikan, sidang ini akan ditutup sementara. Sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan yang dijadwalkan pada Senin 18 November 2024 pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah di tempat yang sama. Kepada para pihak diharapkan hadir tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Dengan demikian, sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Pada hari ini, Senin 18 November 2024, sidang perkara pidana dengan nomor registrasi perkara
Saudara penasihat hukum bersedia mengikuti persidangan? Bersedia yang mulia. Saudara penasihat hukum bersedia mengikuti persidangan? Bersedia yang mulia. Baik, pada hari ini, Senin 18 November 2024, sidang Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor 46/B/2024/PN Palu dengan terdakwa Raja Raga bin Hasir saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum harap menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Baik yang mulia, terdakwa Raja Rangga dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Saudara bersedia mengikuti persidangan? Bersedia yang mulia. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan kepada saudara terdakwa, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum harap menyimak dan mendengarkan putusan ini. Putusan nomor perkara 46/B/2024/PN Palu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana atas nama terdakwa. 1. Nama Raja Rangga. Tempat tanggal lahir Palu 25 Februari 1997. Jenis kelamin laki-laki. Agama Islam. Pekerjaan wira swasta. Alamat BPN Merpati Putih, Blok A nomor 5 Kota Palu. 1. Identitas terdakwa bahwa perkara ini diajukan berdasarkan surat pelimpahan perkara nomor 46/B/2024/PN Palu yang diterima oleh Pengadilan Negeri Palu. Terdakwa didakwa melanggar pasal 6 junto pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana seksual. Perkara ini dilaksanakan melalui sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 153 ayat 3 kuhap kecuali pada pembacaan putusan. Poin 2. Riwayat perkara. 1. Surat dakwaan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan rincian sebagai berikut. Peristiwa pertama, 28 Juli 2024, terdakwa memaksa korban Putri Airin melakukan hubungan seksual di rumah terdakwa di BPN Merpati Putih dengan kekerasan berupa tamparan dan pukulan. Peristiwa kedua, 2 Agustus 2024, terdakwa mendatangi rumah korban melakukan kekerasan fisik berupa tamparan, pukulan, dan ancaman pembunuhan serta memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual. Poin 2. Eksepsi penasihat hukum terdakwa. Penasihat hukum terdakwa menyampaikan keberatan atas dakwaan dengan alasan 1. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. 2. Alat bukti rekaman CCTV tidak relevan untuk membuktikan tindak pidana. 3. Hasil visum tidak membuktikan keterlibatan terdakwa secara langsung. 3. Putusan selah majelis hakim. Dalam putusan selah majelis hakim menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum sah menurut hukum dan eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. Poin 4. Tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana 1. Penjara selama 12 tahun. 2. Denda sebesar 500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 bulan. 5. Pledoi penasihat hukum. Penasihat hukum terdakwa memohon agar majelis hakim memberikan putusannya seiringan-ringannya dengan mempertimbangkan usia muda terdakwa, sikap kooperatif, dan tanggungan keluarga. Poin 3. Fakta hukum yang terungkap di persidangan. Berdasarkan pemeriksaan saksi, alat bukti, dan pengakuan terdakwa, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut. 1. Peristiwa 28 Juli 2024. Poin 1. Korban mendatangi rumah terdakwa atas permintaan terdakwa. 2. Ketika korban menolak permintaan terdakwa untuk melakukan hubungan seksual, terdakwa menampar pipi korban sebanyak 2 kali dan memukul wajah korban sebanyak 4 kali. Poin 3. Dalam kondisi tidak berdaya, korban dipaksa melakukan hubungan seksual. Peristiwa 2 Agustus
2024. Terdakwa mendatangi rumah korban di Jalan Zebra nomor 3 dan menarik korban ke dalam kamar. Poin 2. Terdakwa menampar, memukul, dan menyambar orang korban serta membekap mulut korban untuk mencegah korban berteriak. 3. Korban dipaksa melakukan hubungan seksual setelah terdakwa mengancam akan membunuhnya. Bukti-bukti yang mendukung visum et repertum menunjukkan hematom pada wajah, luka lecet di leher, dan luka pada area genital yang konsisten dengan kekerasan benda tumpul. Rekaman CCTV memperlihatkan terdakwa memasuki rumah korban pada 2 Agustus 2024 pukul 19.59 waktu Indonesia Tengah. Keterangan saksi. Saksi tetangga mendengar suara keributan dan ibu korban memberikan keterangan tentang kondisi ibu korban setelah kejadian. Analisis hukum. 1. Pemenuhan unsur pidana. Majelis hakim menilai bahwa unsur dalam pasal 6 junto pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah terpenuhi. Poin 1. Tindakan kekerasan fisik berupa tamparan, pukulan, dan ancaman dilakukan oleh terdakwa. 2. Kekerasan tersebut membuat korban tidak berdaya dan terpaksa menuruti keinginan terdakwa untuk melakukan hubungan seksual. Poin 2. Pertimbangan yang memberatkan. Perbuatan terdakwa telah merusak martabat korban sebagai perempuan dan menyebabkan trauma berat. Selanjutnya, tindakan dilakukan secara berulang menunjukkan sikap yang tidak menghormati hukum. Poin 3. Pertimbangan yang meringankan. Terdakwa bersifat kooperatif selama persidangan. Terdakwa masih muda dan memiliki tanggung jawab keluarga. Amar putusan. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, majelis hakim memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Raja Rangga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 6 junto pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa 1. Pidana penjara selama 12 tahun. 2. Denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menetapkan barang bukti. Rekaman CCTV dan hasil visum tetap terlampir dalam berkas perkara. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000. Penutup. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, November 2024, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dengan keyakinan berdasarkan asas ketuhanan yang Maha Esa dan demi keadilan berdasarkan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, Ketua Majelis Hukum Profesor Dr. Muhammad Fathurrahman Pratama Lubis, SHMH, Hakim Anggota 1, Ratna Sari Sahid, SHMH, Hakim Anggota 2, Muzakira, SHMH, Palu, 18 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu. Kepada para pihak, apakah mengerti dengan hasil putusan? Baik, kepada para pihak yang merasa keberatan terhadap isi putusan ini, dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Dengan demikian, sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri.